Halo semuanya, di video kali ini aku akan share dari apa yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry minggu lalu, yaitu adalah tentang kesempatan kedua. Ada sebuah hal yang menyedihkan atau fakta yang menyedihkan yang kita harus tahu bahwa nggak semua orang itu mengambil kesempatan kedua. Padahal yang harus kita ketahui adalah kesempatan kedua itu amat sangat mahal. Tapi karena adanya rasa biasa atau menganggap remeh atau familiarity, dan akhirnya kita melewatkan sebuah kesempatan yang begitu mahal yang Tuhan tawarkan di dalam hidup setiap kita, yaitu adalah kesempatan kedua. Yang harusnya pastor saya atau gembala saya berkata bahwa harusnya setiap kita anak-anak Tuhan harusnya mengambil kesempatan kedua itu dengan sangat amat serius. Kenapa? Karena balik lagi, kesempatan kedua itu mahal. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita di dunia ini ada satu lawan kita yang tanda kutip gak bisa kita lewati gitu, yaitu adalah waktu. Karena waktu itu terus berjalan. Ketika kita nggak mengambil, waktu itu berjalan. Ketika kita mengambil, waktu juga tetap berjalan. Jadi ketika kita melewatkan kesempatan kedua di dalam hidup setiap kita juga membuang-buang waktu kita. Dan ujungnya kita nggak tahu kapan waktu kita itu selesai. Dan kita nggak tahu kapan kesempatan kedua itu masih bisa kita ambil. Jadi jangan sampai dengan adanya waktu yang terus berjalan, kita membiarkan diri kita ini berlambat-lambat. Dan akhirnya kita kehabisan waktu. Nah, gembala saya mengajarkan dari beberapa tokoh di Alkitab, dan saya akan ambil dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu adalah istri Lot. Kita buka di Kejadian 19 ayat 15 sampai 16 berkata, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anak yang dipegangnya oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Mungkin hari ini teman-teman realize, atau mungkin ketika mendengar video ini ingat, ternyata ada orang-orang yang mungkin Tuhan setting dalam tanda kutip untuk memaksa hidup kita, untuk yang namanya memaksa diri kita tanda kutip mungkin ke gereja, mungkin datang ke komsel, mungkin memaksa kita untuk yang namanya mengenal Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk apa? Menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihani kita, Tuhan itu mencintai kita. Jadi hari ini kalau misalnya Tuhan men-setting siapapun, mungkin teman, mungkin keluarga, atau mungkin siapapun yang Tuhan bisa kirimkan di dalam hidup kita, untuk yang namanya setiap kita mengambil kesempatan kedua, itu adalah cara Tuhan berkata bahwa Tuhan itu mengasihani atau mencintai setiap hidup kita. Tapi ada satu syarat yang harus kita lakukan untuk kita dapat mengambil kesempatan kedua, yaitu adalah jangan menoleh ke belakang. Kita lanjut di dalam firman Tuhan di Kejadian 19 ayat 24 sampai 26 berkata seperti ini. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikanlah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan di tanah, di tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kita tahu cerita ini, di mana hari itu istri Lot malah tanda kutip melakukan apa yang harusnya menjadi syarat utama, yaitu tidak melihat ke belakang. Kalau hari ini mungkin kita mendapatkan sebuah kesempatan kedua, ketika kita mengambil pertobatan di dalam hidup kita, Tuhan berkata, ambil kesempatan kedua ini. Dan ketika kita mengambil, Tuhan berkata, jangan lagi menoleh ke belakang, atau jangan lagi melihat ke masa lalumu, atau jangan lagi tanda kutip bermain-main di kehidupan ataupun dosamu. Itu yang Tuhan taruh di dalam hidup setiap kita. Tapi ketika hari itu istri Lot melihat ke belakang. Kenapa sih? Kenapa istri Lot itu tanda kutip menoleh ke belakang? Ketika kita ini belum bisa move on dari masa lalu kita tuh gak akan pernah bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh mengambil kesempatan kedua. Nah, pastor saya atau gembala saya, Pastor Berry berkata, kenapa ada orang-orang yang suka menoleh ke belakang? Pastor berkata, poin yang pertama adalah ada rekaman jiwa yang terus kita putar di dalam hidup kita. Rekaman jiwa itu apa? Mungkin kegagalan kita,
Mungkin dosa kita, mungkin keadaan masa lalu kita, mungkin siapa kita di masa lalu, itu terus kita putar. Dan harus kita garis bawahi. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Karena dengan apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itulah diri kita. Jadi jangan sampai rekaman jiwa itu malah membuat kita menari-nari di dalam rekaman itu. Dan akhirnya apa? Kita menoleh ke belakang. Dan akhirnya kita membuang kesempatan kedua yang Tuhan sudah berikan. Dan yang kedua adalah mungkin setiap kita menoleh ke belakang karena kita memang gak mau meninggalkan dosa kita, memang gak mau meninggalkan masa lalu kita. Kenapa? Karena mungkin kita terlalu menikmati, tanda kutip, dosa yang hari ini kita tinggali, yang kita tinggal atau yang pernah kita lalui. Hari itu yang membuat istri Lot melihat ke belakang apa sih? Kesombongan. Hari itu ada yang namanya kesombongan. Kesombongan itu bukan cuma sekedar memamerkan barang, memamerkan kekayaan. Tapi gembala saya berkata, kesombongan itu adalah ketika kita mendengar tapi sulit untuk mengerti. Banyak orang yang bisa mendengar, tapi gak semua orang itu bisa mendengar dan untuk yang namanya mengerti atau menjadi pelaku. Jadi jangan sampai kita punya satu kesombongan yang kita jaga, yang kita pelihara. Kita mendengar untuk malah menjawab balik, atau kita mendengar untuk hanya sekedar lewat. Karena itu adalah kesombongan. Jadi yang harus kita miliki apa? Sebuah hati yang mendengar untuk yang namanya mengerti dan mencari tahu apa sih yang bisa aku lakukan untuk yang namanya berubah. Itulah sikap ketika kita itu mau mengambil kesempatan kedua, atau yang bisa dikatakan pertobatan di dalam hidup setiap kita. Dan gembala saya berkata, orang-orang yang suka menoleh itu harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena orang-orang yang suka menoleh ke belakang, hati-hati. Dosa itu suka mengintip di dalam hidup setiap kita. Jadi jangan sampai karena dosa yang mengintip di dalam hidup setiap kita, dan ujungnya kita balik lagi ke kehidupan masa lalu kita membuang kesempatan kita yang kedua, dan akhirnya kita melewatkan waktu yang Tuhan sudah berikan. Di dalam Kejadian 4 ayat 7 berkata seperti ini, Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Gembala saya, Pastor Barry berkata, setiap kita harus memberikan the best smile yang kita punya. Karena apa? Senyuman kita dapat menutup dosa di dalam hidup kita. Tapi ketika kita membiarkan luka yang ada di dalam hidup kita, membuat kita akhirnya gak memberikan senyum terbaik kita, datang ke gereja dengan muka yang selalu bete, selalu gak memberikan senyum yang terbaik, gak mau tahu tentang orang lain, maunya mikirin tentang diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Itu kenapa sih ada orang-orang yang seperti itu? Karena itu adalah cara iblis. Iblis itu suka yang namanya membohongi orang yang bodoh dan orang yang terluka. Dan akhirnya orang-orang yang bodoh, yang lack of knowledge, dan merasa dirinya adalah korban, selalu melihat dirinya itu terluka, ujungnya apa? Ujungnya kita menjadi orang yang sulit untuk tersenyum. Dan akhirnya dosa mengintip. Dan akhirnya apa? Kita bisa jatuh lagi ke dalam dosa. Itu yang iblis mau di dalam hidup kita. Terus berputar di dalam dosa. Terus berputar di dalam dosa. Terus membuang kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang membalikan keadaan dengan cara apa? Dengan cara tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang bodoh dan terluka. Caranya gimana? Isi hidup kita ini dengan hubungan dengan Tuhan. Di dalam daily life kita. Miliki hubungan dengan Tuhan di dalam saat teduh. Miliki yang namanya waktu untuk yang namanya membaca firman Tuhan. Membaca buku rohani dan mendengarkan kembali sermon atau khotbah-khotbah rohani. Untuk apa? Untuk mengisi hidup kita. Untuk tidak menjadi orang-orang yang bodoh, yang lack of knowledge, yang mudah dibodohi oleh si jahat. Dan membuat kita apa? Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Aku percaya ketika kita punya hubungan di dalam Tuhan in daily, pasti kita itu akan terus day by day disembuhin dari setiap luka yang ada dalam hidup kita. Ketika kita mau datang ke kaki Tuhan dengan kejujuran. Ketika kita mau datang ke kaki Tuhan dengan berkata, Tuhan, aku luka karena masa laluku, aku mau dibersihkan, aku mau dipulihkan. Dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang dapat membalikan keadaan dan mengambil kesempatan kedua kita dengan amat sungguh. Jadi hari ini dari video ini aku belajar bahwa
Yuk ambil kesempatan kedua kita dengan amat sungguh. Karena dari sana kita dapat membalikkan keadaan. Beyond dari apa yang kita pikirkan. Beyond dari apa yang kita mungkin keluar dari pemikiran kita, hati kita. Dengan kita berjalan bersama Tuhan. Memiliki knowledge di dalam Tuhan. Memiliki hubungan di dalam Tuhan. Dan dipulihkan dari setiap luka. I believe kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi mantan-mantan yang bisa menyelamatkan begitu banyak orang. So I hope dari video ini setiap kita mengambil kesempatan kedua dengan amat sungguh. Dan balikan keadaan bersama Tuhan. God bless.